Halo semuanya, sudah penghujung tahun. Jadi kali ini aku bakalan ngebikin best books di tahun 2021 ini. Dan kayaknya emang pas banget ya momennya, karena video ini dibikin detik-detik sebelum 2021 ini berganti menjadi 2022. Dan oke, kayaknya segitu aja intronya. Mungkin kalian udah tahu kalau video ini bakalan kasih tunjuk beberapa buku yang menjadi best di tahun 2021. Dan mirip dengan video tahun lalu ya, untuk best book tahun lalu, kali ini di sini aku akan membaginya menjadi beberapa kategori. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke buku-bukunya. Yang pertama di sini itu ada best fantasi, dan untuk best fantasi di sini aku memilih Bintang yang ditulis sama Terelie. Beberapa buku yang sempat aku masukin ke nominasi ini tuh ada The Forbidden Wish-nya Jessica Khoury sama The Curiosity House-nya Lauren Oliver. Cuman setelah aku pilah-pilah lagi, Bintang ini tuh memang yang lebih pure fantasi gitu loh. Jadi kedua buku yang tadi tuh sebenarnya fantasinya entah mungkin dari settingnya atau mungkin dari suasananya kayak gitu-gitu. Dan memang sebenarnya ratingnya sama-sama tinggi semuanya. Cuman memang aku memilih Bintang ini untuk dimenangkan. Selain itu karena aku juga udah kangen gitu loh sama universe yang ada di bumi series ini gitu. Jadi makanya aku memberikan penghargaan untuk best fantasinya tuh di buku ini. Lanjut yaitu adalah best thriller. Nah, untuk best thriller di sini tuh yaitu adalah The Girl on the Train-nya Paula Hawkins. Beberapa judul yang masuk ke nominasi itu ada Into the Water-nya Paula Hawkins, sama sudah sih itu aja. Dan memang dua-duanya adalah penulis yang sama, dan memang dua-duanya itu adalah wishlist aku. Tapi ternyata setelah aku memilih-milih, aku lebih suka yang The Girl on the Train ini karena memang dia tuh lebih lebih beneran bikin deg-degan. Dan memang menurut aku tuh lebih enak atau lebih worth untuk diikutin sampai ceritanya selesai gitu loh. Meskipun memang pada endingnya, pada akhirnya dua buku ini tuh sebenarnya ratingnya sama. Cuman memang untuk thriller yang bener-bener bikin tegang tuh buku ini, karena memang prolognya aja tuh cukup bikin what gitu loh. Lanjut yuk ke kategori selanjutnya. Untuk kategori selanjutnya ini tuh masih thriller, tapi ini yang psychological thriller. Ini aku agak pisahin dikit ya. Dan di sini yang menang yaitu adalah Follow Me Back yang ditulis oleh Evie Geiger. Dan gak ada nominasi lain sih sebenarnya, karena memang aku baca psychological thriller tuh sedikit banget. Tapi ya aku setelah pilah-pilah gak ada yang lebih bagus lagi dari Follow Me Back ini, karena memang benar-benar gila banget. Dan bagian akhir dari bukunya juga bikin merinding. Jadi makanya aku masukkan buku ini ke kategori yang ini. Kita lanjut selanjutnya yaitu adalah Best Sci-Fi. Nah, di sini yang Best Sci-Fi itu adalah The Fifth Wave yang ditulis sama Rick Yancey. Buku yang sempat aku masukkan ke kategori ini itu ada Heartbreak Formulanya Porchan. Cuma itu aja. Dan kenapa aku masukin Heartbreak Formula? Karena dia itu yang pertama penulis Indonesia, dan aku suka bagaimana isu yang diangkat di novel itu dan tema utamanya yaitu tentang mental health gitu kan. Kayak menggabungkan mental health sama sci-fi. Jadi menurut aku unik aja gitu. Cuma setelah aku pikir-pikir ya The Fifth Wave ini tidak ada yang mengalahkan gitu kan. Jadi makanya aku menangin dia aja. Dan dia juga ratingnya 5 sempurna gitu kan. Jadi kayak ya udah kayak gitu. Dan aku suka banget dengan dunianya, suasananya, dan segala macamnya di buku ini. Jadi makanya dia menang di kategori sci-fi. Lanjut yaitu adalah Best Magical Realism, dan di sini aku memilih The Strange Library yang ditulis sama Haruki Murakami. Beberapa judul yang sempat aku masukkan ke dalam sini itu contohnya aja kayak Toko Kelontong Namiya, Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Terus kemudian ada siapa itu namanya, Miss I Sandwich, sama yang terakhir itu adalah The Memory Police. Keajaiban Toko Kelontong Namiya itu aku masukin karena dia emang cukup
menarik premisnya, kayak tentang toko dari masa lalu dan masa depan kayak gitulah intinya. Jadi makanya aku masukin dia ke nominasi itu. Terus kemudian kalau yang Miss Ice Sandwich itu sebenarnya lebih ke suasana yang dibangun sih, dan juga tentang filosofi apa yang diajarkan di dalam sana. Sementara kalau untuk Memory Police sebenarnya aku tuh kurang apa ya, mungkin bisa dibilang bagus tapi bilang nggak bagus juga enggak gitu loh, kayak so-so banget dengan buku ini. Tapi kayaknya nggak ada lagi magical realism yang mungkin akan mengalahkan Memory Police ini. Jadi makanya dia aku masukkan ke kategorinya ini, ke apa sih, nominasi. Tapi semuanya itu terkalahkan dengan satu judul yaitu The Strange Library, karena emang benar-benar bikin merinding sepanjang baca ini. Meskipun genrenya magical realism, tapi dia itu cukup bikin merinding gitu loh. Dan babnya emang pendek-pendek, tapi bab yang pendek-pendek itulah yang ngebikin jadi kayak gimana gitu. Nah, lanjut di sini adalah best horror. Dan mungkin kalian tidak akan salah menebak, dan mungkin kalian udah tahu juga siapa jawabannya, yaitu adalah Asrama yang ditulis oleh Muhammad Fatrim. Dan untuk nominasinya di sini aku masukin Bayangan Clarissa sama Karung Nyawa. Bayangan Clarissa itu memang kalau unsur horornya dia itu emang menang banget, dia tuh memang pinter untuk bikin merinding. Cuman sayangnya bahasa yang dipakai itu kayak kurang cocok, alias metaforik, yang mana metaforik itu emang gak cocok untuk horor kalau menurut aku ya. Dan sementara untuk Karung Nyawa, dia itu emang enak banget bahasanya, terus mungkin suasananya juga enak, apalagi adat Jawanya tuh kental banget. Jadi makanya aku masukin dia ke nominasi. Tapi lagi-lagi Asrama ini horornya emang tidak masuk akal. Pokoknya dia tuh kayak ya deserve untuk menang gitu kan, apalagi ini udah 1000 kali aku sebut di video aku kayaknya. Jadi makanya ini adalah best horror aku untuk tahun 2021. Kita lanjut, sekarang adalah best mystery. Nah, di sini best mystery aku adalah Mystery di Styles yang ditulis sama Agatha Christie. Dan untuk nominasinya di sini aku masukin beberapa judul yang aku baca di Google Playbook. Contohnya aja itu kayak The Text yang ditulis sama Claire Douglas. Terus kemudian itu ada A History of Magic ya yang ditulis sama Harper Lin. Nah, The Text itu aku masukin karena premisnya sih, dan tentang apa yang dialami tokoh utama di dalam sini cukup menegangkan juga dan cukup bertanya-tanya gitulah ya. Nah, sementara kalau History of Magic itu aku suka karena dia emang tipikal cozy misteri gitu, yang pokoknya ya cozy. Misterinya tuh kayak perlahan-lahan diungkap, dan pengungkapannya itu juga nggak terlalu yang berat banget gitu. Jadi makanya aku suka. Tapi aku lebih suka lagi ke Mystery di Styles karena ini juga sekaligus menjadi pengalaman pertama untuk baca buku-bukunya Agatha Christie gitu kan. Dan ternyata aku suka, dan ternyata aku nggak heran kenapa Hercule Poirot itu dibilang karakter yang bagus gitu. Selanjutnya di sini itu adalah best romance. Nah, untuk best romance aku yaitu adalah Persona yang ditulis oleh Fakrisina Amelia. Di sini memang romansnya tuh ada percikan dikit unsur fantasinya, dan aku juga suka gitu. Romansnya tuh bukan yang terlalu soft gitu. Paham gak sih? Pokoknya ya intinya bukan romance yang terlalu soft. Dan apalagi ya ada unsur petualangan dong. Unsur gimana ya? Ngomongnya tuh pokoknya unsur persahabatan yang sama-sama menjalin hubungan ya kayak gitu-gitulah. Dan beberapa nominasi di sini yaitu adalah Bulan Terbelah di Langit Amerika. Meskipun sebenarnya itu lebih kental ke unsur historical fiction, tapi memang aku bisa merasakan unsur romance-nya di dalam sini. Dan memang secara dasar basicnya memang tokonya kan pasangan suami istri, jadi memang romance-nya juga kerasa. Cuman aku lebih suka Persona karena Persona mungkin lebih romanceable. Cuman ya kayak gitu, karena memang Persona ini tema utamanya kan romance, dibandingkan Bulan Terbelah di Langit Amerika itu kan temanya lebih ke historical fiction. Lanjut di sini adalah best non-fiction. Nah, di sini aku yang paling suka yaitu adalah Reasons to Stay Alive-nya Matt Haig. Beberapa judul yang masuk nominasi itu ada Seni Hidup Minimalis kalau nggak salah yang ditulis sama Francine J.
Terus kemudian ada How to Deal with Haters-nya Deepak Gupta, sama yang terakhir itu adalah Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta yang ditulis sama Alfi Syahrin. Kalau yang Seni Hidup Minimalis tuh aku suka karena itu pertama kalinya aku baca buku minimalis dan langsung suka gitu lah ya. Kalau yang bukunya Deepak Gupta itu karena membawakan persepsi baru, kayak wow ternyata bisa juga ya. Terus kemudian yang terakhir itu yang Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta, itu sebenarnya lebih ke self improvement, cuman itu mungkin memang lebih relate kepada orang-orang yang sudah memiliki pasangan gitu lah ya. Dan apalagi ya, udah sih gitu aja mau aku ngomongin. Jadi makanya kalau yang Reasons to Stay Alive ini dia tuh lebih menyentuh dan lebih juga sama sih, membawa persepsi baru. Jadi makanya kayak oke gitu. Jadi makanya aku masukkan dia ke best non-fiction. Selanjutnya di sini itu adalah best poetry, dan best poetry atau puisi aku itu adalah Melihat Api Bekerja yang ditulis oleh M. Aan Mansur. Untuk nominasinya di sini tuh ada Every Word You Cannot Say-nya Iain S. Thomas, sama The Most Before Christmas-nya Lisa siapa gitu, I'm so sorry. Jadi pokoknya itu. Kalau yang The Every Word You Cannot Say itu memang dia bagus banget, kayak palet warnanya, terus mungkin meaningnya gitulah ya, dan cara penulisannya tuh unik aja gitu. Sementara kalau yang The Most Before Christmas itu dia memang fun, bright gitu kan, memang untuk anak-anak. Jadi ya kayak gitu. Tapi untuk puisi secara keseluruhan aku nggak menemukan yang lebih baik lagi daripada Melihat Api Bekerja. Nah selanjutnya yaitu adalah best biografi, dan untuk biografi ini tidak memiliki nominasi yang banyak, jadi hanya ada satu pemenang, yaitu adalah Educated yang ditulis oleh Tara Westover. Dan buku ini tuh dibaca dalam rangka baca barengan sama Kak Rachel, Kak Krisan, dan Kak Mega. Jadi tungguin aja ya untuk tanggal pastinya tentang live discussionnya di channelnya Kak Krisan kalau nggak salah. Jadi ya kayak gitu, pokoknya ini bagus banget, salah satu wishlist buku aku yang akhirnya kesampaian dan cukup membukakan. Jadi makanya kayak aku masukkan dia ke best biografi. Lanjut di sini itu adalah best comic, dan di sini best comic aku tuh adalah Monstress. Menurut aku dia ini grafiknya bagus banget, detail banget gitu, dan ceritanya juga bagus sih sebenarnya. Dan ya kayak gitu aja. Beberapa komik yang lain itu sebenarnya ada contohnya kayak Blackbird-nya Sam Humphries, terus Sea Stars-nya Jason Aaron kalau nggak salah, sama Die yang ditulis sama Kieron Gillen. Tiga-tiganya itu sebenarnya bagus, alur ceritanya bagus, cuman memang si Monstress ini nggak ada yang ngalahin gitu loh cara penggambarannya, dan bagus deh pokoknya. Kita lanjut ke kategori selanjutnya, yaitu adalah best klasik, dan memang aku nggak terlalu banyak baca klasik gitu kan, jadi aku masukin 2 buku untuk nominasinya. Nah tapi di sini yang aku menangkan yaitu adalah The Turn of the Screw yang ditulis oleh Henry James. Nah untuk nominasinya itu cuman Pangeran Ciliknya Antoine de Saint-Exupéry. Pangeran Cilik itu aku suka karena dia itu cukup membawa filosofis hidup yang baru gitu lah ya, dan membawa sudut pandang yang baru juga, dan dia emang bikin merinding sih sebenarnya. Cuman untuk klasik yang aku lebih suka itu ternyata ini judul The Turn of the Screw, karena dia ternyata cara penulisannya enak banget juga gitu kan, dan aku nggak nyangka aja, apalagi ini kan genrenya lebih ke horor gitu kan, tapi klasik, udah mah klasik horor tapi kayak aku suka. Jadi makanya aku masukin dia ke best klasik untuk tahun ini. Selanjutnya yaitu adalah best graphic novel. Ini aku juga baca nggak banyak, jadi makanya di sini aku langsung umumkan saja pemenangnya, yaitu adalah Quiet Girl in a Noisy World. Ini benar-benar kayak relate juga sama aku. Terus mungkin beberapa keadaan yang dialami si tokoh di sini juga bikin senyum-senyum. Jadi makanya aku kayak bagus nih ceritanya gitu kan, kayak hidden gems gitu nemuin buku ini.
Dan kita akan lanjut ke kategori yang terakhir, yaitu adalah best cover. Nah, untuk best cover ini tuh ada banyak banget sebenarnya buku-buku yang masuk ke best cover, dan memang cover-cover tahun ini apalagi ya banyak banget yang bagus-bagus. Tapi di sini aku memutuskan ada satu judul yang benar-benar best menurut aku, yang memang menggambarkan, yaitu adalah Heartbreak Formula-nya Porchan. Beberapa judul yang aku masukkan ke sini tuh contohnya aja kayak Personanya Fahrisina Amelia, terus kemudian ada Miss Ice Sandwich-nya Mieko Kawakami, terus kemudian ada Reasons to Stay Alive-nya Matt Haig, terus kemudian ada The Witch of Duva. Terus banyak banget sih sebenarnya. Tapi aku akhirnya memutuskan untuk menaruh posisi teratasnya itu untuk ke Heartbreak Formula, karena menurut aku unsur sci-fi-nya itu loh yang kerasa banget di covernya ini. Bahkan kita kalau ngeliat covernya aja kayak wow, sci-fi kayak gitu loh. Jadi kayak makanya aku jadikan Heartbreak Formula ini best cover untuk tahun 2021. Oke, videonya emang super duper panjang abis. Aku minta maaf banget, tapi ya mungkin ini adalah menjadi video terakhir sebelum tahun 2022, dan aku ucapkan selamat tahun baru buat kalian semuanya. Selamat berlibur, dan mungkin kita akan lebih banyak ngobrolin buku-buku baru di tahun 2022. Cielah. Dan oke, selamat berlibur ya buat kalian semuanya. Lah, ngomong lagi. Oke, aku akhiri dulu untuk videonya karena emang sudah terlalu panjang. And I'll see you on my next one. Bye bye.